bertemu lagi dengan Miss kita. Hari ini kita akan belajar tentang gerakan bulan dan pengaruhnya. Kita akan belajar tentang fase-fase bulan. Jangan lupa buat kalian untuk selalu subscribe channel YouTube Miss kita ya, as always. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk selalu like, share, dan juga komen supaya konten YouTube Miss kita selalu bermanfaat bagi semua orang. Oke, bulan merupakan satu-satunya satelit alam yang dimiliki oleh bumi loh anak-anak. Diameter bulan adalah 3.840 km. Sebagaimana yang terjadi pada bumi, ternyata bulan juga mempunyai dua gerakan penting anak-anak, yaitu rotasi dan revolusi bulan. Nah, orbit pada bulan saat bulan mengelilingi bumi adalah berbentuk oval atau elips. Revolusi bulan ini menjadi dasar dari sistem penanggalan hijriah. Adanya revolusi bulan inilah yang juga membuat bentuk bulan berbeda-beda dari waktu-waktu tertentu. Mengapa bentuk bulan bisa berubah-ubah? Ada yang tahu? Nah, bentuk bulan yang kita lihat ini tergantung dari posisi bulan anak-anak. Saat bulan bergerak mengelilingi bumi, ia akan memantulkan sinar matahari. Nah, dari bumi kita akan melihat bagian bulan yang menghadap ke kita. Bentuk bulan yang kita lihat pada malam-malam tertentu tergantung seberapa banyak permukaan bulan yang terkena cahaya matahari pada saat itu. Nah, bentuk-bentuk bulan yang selalu berubah-ubah inilah yang kita kenal dengan nama fase-fase bulan, ya. Nah, dalam satu periode revolusi bulan ada 8 fase bulan. Apa sajakah itu? Nah, tujuan eksperimen kita, kalian bisa menjelaskan fase-fase bulan dan penyebab terjadinya fase-fase bulan. Kalian juga bisa membuat peraga fase-fase bulan secara sederhana. Dan juga tujuan yang terakhir, kalian dapat menjelaskan akibat dari fase-fase bulan. Nah, supaya lebih jelas, yuk sekarang kita bereksperimen. Let's do it! Nah, langkah-langkah yang pertama, kita siapkan kertas dengan panjang 45 cm dan lebar 25 cm. Kertas warna hitam seperti ini ya, kertas Asturo. Kemudian gambar fase-fase bulan, jangka dan juga pensil, kemudian krayon berwarna putih, gunting, cutter, lem, dan yang terakhir adalah kertas label. Langkah-langkah kerjanya sebagai berikut. Yang pertama-tama kita akan gambar lingkaran pada bagian permukaan atas kertas Asturo hitam yang sudah kita lipat menjadi 2. Seperti ini, kita harus melihat baik-baik berapa jari-jari lingkaran dan juga diameter lingkaran. Ya, nah jari-jari lingkaran yang kita gunakan adalah 6,5 cm sehingga diameter lingkaran adalah 13 cm. Seperti ini. Kemudian kita akan potong atau kita akan gunting lingkaran tersebut. Yang sudah kita gambar tadi, kita akan potong menggunakan cutter atau menggunakan gunting. Nah, potongan kertas hitam ini, lingkaran hitam ini yang akan kita pergunakan sebagai bayangan bulan. Nah, seperti ini hasilnya ya, jadi tengahnya berlubang. Kemudian kita akan tempelkan kertas HVS warna putih dengan posisi seperti ini. Kita ukur ya panjang dan lebarnya sehingga pas dengan bagian dalam pada kertas Asturo warna hitam. Kalau terlalu panjang, kita bisa mengguntingnya ya anak-anak. Kita bisa merapikannya sehingga ukurannya pas. Nah, seperti ini. Kita akan beri lem, kita tempel di bagian dalam. Nah, kertas HVS yang berwarna putih ini nanti yang akan kita gunakan sebagai bulan. Seperti ini anak-anak hasilnya ya. Ini nanti jadi bagian bulan yang terang. Nah, kemudian kita akan gunting gambar bagian-bagian bulan seperti ini ya. Kita akan gunting satu persatu. Nah, setelah menggunting, kita akan tempelkan fase bulan yang pertama yaitu new moon. Kita akan tempelkan di tepi kanan.
Ya, ini fase yang pertama new moon. Kemudian fase yang kedua adalah bulan sabit tahap yang pertama, yaitu waxing quiescent. Kemudian bulan perbani tahap pertama, seperti ini. Kemudian dilanjutkan bulan cembung. Nah, bulan cembung tahap pertama, ya, atau waxing gibbous. Kemudian bulan purnama atau full moon. Kemudian disusul dengan tahap berikutnya, bulan cembung tahap kedua, yaitu waning gibbous. Lalu bulan perbani tahap kedua, ya, kita tempelkan. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir adalah bulan sabit tahap kedua atau waning quiescent. Setelah itu kita akan beri label di masing-masing fase bulan sesuai dengan harinya. Fase bulan purnama hari pertama, kemudian fase yang kedua atau bulan sabit tahap pertama itu adalah di hari keempat. Ya, waxing quiescent ada di hari keempat. Kemudian bulan perbani atau bulan separuh tahap pertama, ya, atau first quarter itu di hari ke-8. Kemudian bulan cembung tahap pertama atau waxing gibbous itu terjadi di hari ke-11. Nah, kemudian full moon. Full moon atau bulan purnama terjadi di hari ke-14, ya. Kemudian bulan cembung tahap kedua atau waning gibbous itu terjadi pada hari ke-17. Dan bulan perbani tahap kedua atau last quarter itu terjadi pada hari ke-21. Dan bulan sabit tahap kedua atau waning quiescent terjadi di hari ke-25. Setelah itu kembali ke fase full moon, ke new moon lagi. Kemudian kita beri gambar anak panah, ya, sesuai dengan urutan-urutannya. Urutan fase-fase bulan seperti berikut. Bagaimana cara menggunakan alat tersebut? Nah, kita akan memposisikan bulan baru atau new moon pada hari yang pertama. Seperti ini posisinya. Kemudian bulan sabit atau waxing quiescent hari keempat. Nih seperti ini posisinya, ya. Kemudian kita beralih ke bulan perbani tahap pertama atau first quarter di hari ke-8. Bulan cembung waxing gibbous hari ke-11. Kemudian bulan purnama hari ke-14. Kemudian bulan cembung tahap kedua, ya, nih, ya, waning gibbous hari ke-17. Lalu ini tahap berikutnya, the last quarter atau bulan perbani tahap kedua hari ke-21, seperti ini posisinya. Dan yang terakhir adalah bulan sabit tahap kedua atau waning quiescent hari ke-25. Lalu kembali lagi ke posisi new moon. 1, 2, 3, 4. Nah, akibat dari fase-fase bulan itu apa saja ya anak-anak? Kalian tahu tidak? Ternyata fase-fase bulan ini bisa mempengaruhi pasang surut air laut anak-anak. Jadi gerakan-gerakan bulan, ya, fase-fase bulan ini bisa mempengaruhi pasang surut air laut. Kenapa ya? Bagaimana bulan bisa mempengaruhi pasang surut air laut? Pasang surut air laut ini akan berakibat gerakan gelombang air laut anak-anak. Nah, bulan adalah satelit alami bumi yang berjarak sekitar 30 kali diameter bumi dari permukaan bumi anak-anak. Nah, seperti pada bumi, bulan ini juga memiliki gaya gravitasi anak-anak, yaitu gaya tarik. Nah, ini adalah posisi ketika bulan baru dan bulan purnama
Masing-masing fase bulan ini antara bulan baru dan bulan purnama memiliki perbedaan. Nah, saat bulan purnama, jarak air laut dan pusat bulan lebih dekat daripada jarak bumi dengan pusat bulan. Akibatnya bulan menarik air laut lebih kuat. Nah, sebaliknya saat bulan baru, jarak antara air laut dan pusat bulan lebih jauh dari jarak pusat bumi ke bulan. Akibatnya bulan menarik bumi lebih kuat dari air laut di bagian tersebut dan membuat air sedikit tertinggal. Itulah yang disebut dengan surut, ya. Ketika bulan baru, maka air laut akan mengalami surut. Ketika bulan purnama, maka akan terjadi pasang, ya. Nah, pada waktu pasang, pada waktu surut itu juga terjadi waktu yang berbeda, ya. Pasang itu naik permukaan air lautnya, sedangkan surut permukaan air lautnya cenderung turun. Oke, thanks for watching my channel kids. God bless you. See you next time. Bye.